ada seorang sejarawan namanya Ong Kok Ham, ya sudah meninggalkan kita. Dia meneliti bagaimana dulu zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial itu sebenarnya sangat memperhatikan desa. Pemerintah kolonial Belanda tidak terlalu memperhatikan kaum ningrat. Kaum ningrat suka berkelahi di antara mereka sendiri. Tapi desa sangat diperhatikan. Kenapa? Karena sebenarnya semua pemberontakan terhadap Belanda itu dimulai dari desa. Orang-orang pintar yang ada di kota yang kemudian membuat Budi Utomo dan lain-lain yang sebagai tersebut kebangkitan nasional itu datangnya belakangan. Orang-orang pintar yang di kota itu telat lah. Sebenarnya yang lebih dulu maju adalah orang desa. Hidup desa. Perlawanan terhadap Belanda dimulai dari desa. Desa selalu dianggap sebagai daerah yang tentram, gotong royong dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Desa itu bergerak, dinamis, gelisah, dan maju. Orang desa ada di depan. Jadi menghadang Walanda tim menghadang nangka Walanda. Kayak Walanda. Tapi betul untuk kanker itu nangka Walanda bagus. Tapi bukan nangka Walanda itu bukan dari Belanda sebenarnya dari Brazil. Tetapi sesuatu yang datangnya dari luar selalu disebutnya Belanda. Iya. Jadi rek bule di Inggris, rek bule di Jerman, pokoknya Walanda Walanda aya nanti aya di Jakarta, aya di Kabupaten Majalengka, aya di Provinsi Jawa Barat, aya di Koramil. Walanda orang terlalu banyak, jadi ayeuna uang ngahadang Walanda, tapi yang di sini, yang dua orang ini bukan orang dari Belanda. Menurut saya itu menghadang Walanda ya? Ya, menghadang Walanda. Jadi pada dasarnya kita itu harus mandiri, ya. Kita itu harus mandiri. Kita tahu di wilayah kita ini banyak perkembangan-perkembangan yang istilahnya kita pernah punya kata-kata sudah dekat dengan Jakarta, ya kan? Nah, berarti kan kita akan menyerupai Jakarta. Ada jalan tol, ada dibangun mall segala macam lah. Nah, oleh karena itu kita harus mandiri, ya. Dalam kemandirian, ya kita harus bersatu, ya. Bersatu, Seperti halnya tadi ada. Ya, seperti halnya tadi. Ya. Jadi namanya bersatu tuh, ya siapa saja harus bersatu gitu. Otomatis kalau kita sudah bersatu, ya kita akan aman, damai, dan pasti tertib. yang harus kita achieve atau kita gapai. Tadi saya juga banyak ngobrol dengan beliau Bapak Udi ya, bahwa sebentar lagi hotel ada, sebentar lagi macam-macam datang di sini dan kita ini perancang. Saya bilang semua orang perancang, semua orang dengan globalisasi perancang, terutama kita. Tapi saya ingat satu, kalau kita lihat hewan yang reptil ya, reptil itu adalah
satu-satunya hewan dari zaman purbakala yang terancam terus, tapi dia adalah satu-satunya hewan yang hidup sampai sekarang. Jadi kalian tidak perlu takut. Selagi kalian mempertebal kulit kalian, mempertebal semangat juang kalian, mempertebal gigi dan taring kalian dengan talenta kalian masing-masing, saya pikir luar negeri, globalisasi, apapun itu silahkan datang, kalian tidak akan lihat kalian. Ya, sumbangsih kita untuk bangsa dan negara ini bukan berupa materi yang sifatnya mengkritik atau mungkin mematahkan, bukan, tapi sifatnya justru membuka wacana kita untuk lebih teliti dalam melihat bangsa ini, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan bangsa Indonesia itu adalah cinta yang sedikit lebih ekstra. Jati Surah yang ke-112 adalah menghadang Walanda. Ini perlu diingatkan, perlu dicermati, perlu dicerna oleh seluruh masyarakat Jati Surah menghadang Walanda. Saya akan bacakan tema atau tagline daripada HUT Jati Surah yang ke-112 ini memakai bahasa ibu, bahasa kita sendiri, di mana ngahadang Walanda dina wancen kiwari urang kudu siap ngaragapkeun raga mana sinareng duriat sangkan ieu lembur tentrem asih tur bagja ulah elehan kudu berehan ku sagala rupi kamonesan ieu mangrumpikeun pancen urang ngajaga lembur ngahadang hambatan anu sumping piwetan. Sepakat kita bakal terus menjaga Jati Surah makin baik dan makin baik. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Desa Jati Surah tercinta ke-112. Semoga terus maju berkreatif untuk Indonesia tercinta. Saya cinta Jati Surah. Inginnya, cita-citanya bahwa Jati Surah ini punya karakter yang bagus. Kita tidak punya apa-apa di sini, kita tidak punya keindahan alam yang bagus. Jati Surah bukan desa yang kaya. Jati Surah juga bukan tidak memiliki sumber daya manusia dengan pendidikan yang cukup bagus. Tetapi bahwa segala kelemahan, kekurangan itu harusnya membuat kita tidak mudah menyerah untuk membuat desa ini berkarakter. Kita tidak mudah patah arang dan sebagainya, karena tentunya tidak ada lagi hal yang bisa kita banggakan kecuali bahwa kita memelihara desa ini dengan bersama-sama. Kecuali kita mulai belajar membersihkan desa ini dengan lebih baik, baik bersih hatinya maupun bersih juga alam dan lingkungannya.
kreatif masyarakat-masyarakatnya. Semoga dengan kreativitas itu bisa membuat kita lebih bisa bertahan hidup dengan baik. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin.